Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Aimpas. Oke, sebelumnya apa kabar nih Om, Tante, Mas Bray, Mbak Bray? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini kami mau ngajak kembali kalian untuk liburan atau jalan-jalan secara virtual. Tujuannya sendiri masih di daerah Puncak Bogor, Bray. Kami mau camping, tapi untuk kali ini kami nggak bawa tenda untuk campingnya, Bray. Atau tendanya sendiri nanti disediakan dari pihak campsite-nya. Oke, untuk tujuannya sendiri kemana, Bray? Kali ini kami mau ke daerah Citeko, Bray. Nama campsite-nya itu di Annapurna Campsite. Oke, Bray, kita langsung berangkat aja. Gimana keseruan kami liburan di Annapurna Campsite ini? Jangan kemana-mana, Bray. Stay tune, let's go. Perjalanan kita ke Annapurna macet. Ya, seperti inilah Bogor di hari Sabtu. Macet di mana-mana. Segini pakai motor kita. Gimana kalau kita pakai mobil? Nyampe malam kayaknya di tempat camping. Ya nggak ya? Macet. Masih lumayan sekitar 1 jam lagi. Lampu merah Sukasari.
kiri, Mosena ke kanan, Deka ke kiri. Yang reschedule itu jadinya dimasukin ke hari ini gitu, artinya kurang teliti. Jadi kalau dari manajemen kayaknya mau apa di upgrade ke resort. Iya sih, ini sih ada segitu sih dari mas upgrade gratis untuk anda ke kamar resort kami baru. Sebentar ya, ditunggu sebentar lagi salah dulu. Jadi mau cerita dikit Bray, hari ini rencananya gua sama bini gua mau camping di Annapurna. Tapi setelah datang kita baru dapat kabar katanya ada double booking dan kita dialihin ke resortnya yang ada di Citeko atau di dekat Camp Gayatri kayak gitu. Nah, maksudnya katanya tadi double booking ini karena memang sebelumnya sudah ada yang reschedule dan kebetulan kita baru sampai ini jam 4:30 sore karena tadi ada acara dulu, juga macet jalannya. Kita naik motor tadi, agak sedikit kecewa sampai di sini karena memang ekspektasinya udah tinggal masuk aja gitu, ternyata ada kendala kalau informasinya double booking gitu. Tadi setelah kita datang, daripada emosi-emosi, sholat dulu segala macem. Nah ini udah selesai sholat, kita mau coba ke front office-nya lagi buat klarifikasi kira-kira gimana nih, karena bukan masalah resort atau gimana ya sih Bray, lebih ke experience-nya ya, experience buat camp ngerasain di Annapurna campsite-nya gitu. Karena kita memang bookingnya juga kan di Annapurna campsite gitu. Jadi kalau anda sampai dipindahin ke resort, meskipun mungkin lebih nyaman, tapi nggak dapat experience-nya Bray. Jadi kayak ada PR gitu Bray. Mudah-mudahan kalian ngerti lah yang maksud gue ya, kayak gitu. Jadi ya agak sedikit masih kesel sih sebenarnya. Cuma tapi kita coba denger dulu aja penjelasannya. Ini kita mau coba konfirmasi lagi ke front office-nya. Ini tadi kita habis dari musola. Nah ini musolanya, ini istri gua, ini musolanya. Nah, kita mau balik ke front office-nya. Front office-nya ada di depan sini nih. Oke Bray, kita coba balik dulu ke front office-nya. Let's go. Tadi sih kalau misal masih ada tendanya yang kosong, mau kapasitas 6 juga kita masukin ke tenda gitu. Masih ada nggak? Tapi udah full semua sekarang. Udah full makanya gitu. Ada harganya. Ini kan. Tapi pun mending pada masih puasa. Gimana itu sih di sebelah sini? Di sini. Ini wis dikasih makadam ini. Kalau nggak disuka saya nggak bisa buka kerudung ya. Tapi Makanya saya dari pagi nanya. boleh lihat dulu ke tendanya. Sebenarnya sih dua, cuma kasurnya yang di bagian dalam gitu loh. Jadi yang ibaratnya kayak ada ruang buat ngobrol gitu kan. Lihat dulu. Boleh. Oh ya.
Lihat dulu ya. Gitu. Jadi tadi udah coba konfirmasi ke bagian front office-nya, katanya ada di nomor 17. Nah, jadi kita mau lihat dulu nih tendanya modelnya kayak gimana. Sekarang kita booking sebelumnya di nomor 15. Tapi nomor 15-nya katanya tadi double booking. Nah, sekarang kita mau ke nomor 17 dulu, Bray. Mau lihat tendanya kayak gimana. Ini sekarang kita lagi jalan nih, mau lihat kondisinya kayak gimana buat kafling nomor 17. Kita lihat dulu, Bray. Seharusnya kita di sini nomor 15. Nah, ini tendanya harusnya gini. Modelnya Outrek yang small untuk kapasitas 4 orang, tapi karena memang penuh tadi ada kredit sedikit, jadi dipindahin ke nomor 17. Ini masih mau lihat dulu. Lihat-lihat jalannya. Gak apa-apa, kalau seenaknya kata aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya kamu. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting mah nanti ada pemisah ini doang sih. Ya terserah. Jadi ini nanti dua bisa dimasukin ke sini, terus ini kawasnya sama luas berarti dipindahin panjang gitu. Apa mau langsung saya dipindahin? Boleh Mas, enaknya disettinginnya kayak gimana Mas? Sorry Mas ya. Oh, dia masih sini daripada pindah tempat. Aduh. Kita juga di sini yang di lapangan ada bingung gitu Kak. Karena apa? Kita di sini kan cuma terima tamu. Iya. Ingin Nah, kondisinya gini, Bray. Dapat tendanya model kayak gini. Masih di city light juga sih. Bagian buat city lightnya. minggu kemarin pas hari Coba nanti kita update lagi, Bray. 3 tenda. Jumat kemarin. Kenapa gitu? Oke, kayaknya jadi camping. Jadi ini tenda kita, Bray, malam ini. View-nya tuh sana tuh. Kamar mandinya yang mana ya? Ke depan tadi. Tadi kayaknya di situ ada kamar mandi kecil ya. Jadi sekarang kita mau ngambil barang-barang dulu. Nih, Nyonya. Ini ada kamar mandi deh. Mana itu bukan kamar mandi deh. Oh, kamar mandi ya? Coba lihat. Coba lihat. Oh iya, kayaknya kamar mandi itu ada wastafelnya tuh. Coba nanti dulu aja deh. Ini dulu aja, ngambil barang dulu aja. Kayaknya cuma ini doang ya yang angin ya, sama yang itu doang ya yang angin ya. Mungkin. Nah, jadi kita di nomor 17. Tendanya. Harusnya tadi kita dapat nomor 15 ini. Tapi karena kesalahan admin, jadi pindah ke nomor 17. Untuk nomor 17-nya kosong. Kalau nggak pindahin ke resort. Nggak jadi, ini dapat experience di Annapurna campsite-nya. Oke, kita mau angkat barang-barang dulu ke tenda. Setelah itu baru lanjut lagi. Stay tune, Bray. Ciao. Ini 24 jam, Mas? 24 jam? Enggak, kita
kita sampai jam 9, kalau untuk kelas order kita jam setengah 9. Ya. Mau info ke kalian nih, kalau di Annapurna ini ada musola. Ini musolanya letaknya itu ada di samping kamar mandi, itu front office di sana. Ini kamar mandi wanita, kamar mandi pria. Nah ini musola. Kita mau lihat kamar mandinya yang wastafel. Ini ada water heater, bagus, bersih kamar mandinya. Oke, kita mau balik ke tenda dulu, mau beres-beres karena barangnya kayaknya. Kayak gini tuh Bray, suasananya di Annapurna Campsite. Sore hari lampunya udah mulai nyala. Nah ini blok-blok bawah Bray. Situasinya tuh kayak gini. Ini dari view-nya, kalau dari bawah ke atas sekarang udah mulai gelap karena udah sore juga udah mau hujan kayaknya Bray. Kita ada di nomor 17, tendanya yang ini. Oke. Ini masih bawain barang. Ini tendanya Bray. Dari depan kayak gini. Oke, beres-beres dulu. Jadi kalau kalian ke Annapurna Campsite, jadi kita juga dapat barang-barang buat camp. Ini kompor, juga dapat perlengkapan tenda. Ini ada lampu tenda satu. Selain lampu tenda, ada colokan listrik. Ini ada nesting, perlengkapan masak lah intinya. Ini ada mangkok, ada 4 biji ya mangkoknya ya. Karena kita pesannya yang 4. Karena kita 4, kalau anda yang 6 dapat 6 juga. Piringnya juga dapat 4. Ini ada gas, terus ada gelas juga 4, sabun cuci. Ini ada spons, terus lap meja. Ini ada perlengkapan makan, sendok garpu Bray, kayak gitu. Ada apa lagi? Sendok, terus sendok sop ya, garpu udah dong. Sama Bisa. kasur, Oh ya, kasurnya juga dapat 4. sleeping bagnya 4. Sleeping bagnya juga 4, karena kita mengambil yang di kapasitas buat 4 orang Bray, kayak gitu. Oke, kita beres-beres dulu.
Sekarang jam 17.49. Suasana di Annapurna Campsite. Hujan, udah gelap juga dan berkabut, bray. Tuh, udah mulai kabut-kabut. Sementara city light-nya tipis-tipis, belum kelihatan. Ada petir juga. Waduh, ngelamun dulu lah sebentar nih, bray. Ini kayaknya seru nih. Waduh, habis sholat, mandi, ngelamun depan tenda, suasananya begini. Sedap. Sekarang jam 18.16 di Annapurna. Suasananya masih hujan, lumayan gede, tapi kita mau sholat maghrib dulu. Sholatnya di depan, ngambil wudhunya di depan tenda aja nih, di tempat cuci piring. Ini tendanya. Nah, ini tempat cuci piringnya. Sementara wudhunya di sini dulu aja, biar nggak terlalu jauh jalannya. Oke, kita sholat dulu, bray. Karena hujan jadi masaknya di depan tenda aja, bray. Kan di depan juga sawer apa ya, kalau sawer tuh ya, aja pokoknya air. kena air aja gitu, bray. Nah, soalnya hujannya juga ada angin, jadi kita masaknya di depan tenda aja. Yang penting makan nyaman. Nah, ini lagi mau bikin kopi dulu, bray. Kita ngopi dulu, udara dingin ya kan, terus lagi camping di depan, meskipun view-nya belum kelihatan nih city light-nya, tapi kita nikmatin dulu, bray. Asik. Nah, ini kopinya udah mulai mau dituangin nih, bray. Nah, ini kita mulai masak, bray. Masak apa, Bu? Ayam goreng. Makan ayam katanya, bray. Ayam goreng sama kuah-kuahnya lah. Lihat aja lah nanti. Selamat masak, Nyonya. Ini kita bawa tuh. Udah diungkep, tinggal digoreng. Tinggal gorengnya mas lewat aja. Ini punya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mau apa, yang mana? Yang mana? Ini. Nah. Ini. Bisa dibalik-balik lah ya kan, nggak bisa dibalik, susah tempatnya kecil.
Menu keduanya telur, bray. Waduh, ini telurnya udah mendidih nih yang nih. Telurnya udah mendidih. Diaduk-aduk dulu kali. Udah ya. Oke bray, jadi ini menu makan malam kita nih. Ada ayam, nasi, cabai, ini juga sama sop telur. Saya mau pakai saus nggak? Enggak. Mari makan. Sudah selesai makan. Alhamdulillah. Ini tutup lagi, Beb. Biar dia bertahan. Ini cemilan. Ini sekarang cemilan. Kayak iwak peye, oh bukan ini mah. Ini mah kacang peye. pemandangan kita, guys. Alhamdulillah masih bisa lihat pemandangan walaupun hujan. Yang dicari di tempat camping itu ya begini, hujan, sabuk. Ternyata hujannya awet, bray. Sekarang udah jam 9 lewat dan hujannya belum juga berhenti. Waduh, dingin banget lagi. Lumayan sih ini. Nah sekarang gua mau coba ke WC yang ada di bawah, bray. WC nya tuh ada di sini nih. Kita mau ke WC yang paling dekat ke tenda kita dulu ya. Kita mau lihat WC nya dulu, bray. Ini WC nya ada kacanya juga. Ini ada wastafel. Ini WC nya. Klosetnya jongkok, bray. Di sini ada urinoir. Tapi di sini nggak bisa buat mandi nih, karena nggak ada showernya. Oke, kita mau buang air kecil dulu, bray. Oke, udah selesai dari WC-nya. Sekarang mau balik lagi ke tenda. Suasana juga jadi hening banget ya, karena emang nggak ada yang di luar. Sini juga ada tempat api unggun, tapi karena memang hujan jadi nggak ada yang pakai tempat api unggunan. Padahal enak banget nih kalau andanya bisa api unggunan kalau nggak hujan. Seru juga nih sambil ngeliatin city light kan. Ini suasana malam hari. Lampunya terang banget, jadi nggak creepy ya di sini ya. Di
romantis gitulah, syahdu juga sih itu. Oke, aku mau balik lagi ke tenda dulu, mau sholat isya nih, kebetulan belum sholat isya gua. Stay tune, bye, let's go. Ini jadi dua orang yang ketinggalan tadi, Bray. Nyasar dulu segala katanya. Nggak tahu kemana, tahu ke Taman Safari kali, mau nemenin singa kayaknya di Taman Safari. Tadi arah Asli situ kita sekarang singa aja tuh nengok. Mending singa sih. Ya, alhamdulillah udah sampai sih. Sekarang jam 22.37, setengah 11. Dari Bogor jam berapa tadi? setengah 8. Jam apaan? Jam 8 kurang. Setengah 8. Setengah 8 sampai sini berarti 3 jam. Wah, ke Bandung mendingan. Nyusul masuk saya sono ke Cimahi kamu. Orang macet dari Ekalos nyampe Gadok kesanaan masih macet. Cisarua, ini Cisarua kan? Gak macet tuh pas udah belok ke Citeko ini gak macet. One way, sama. Iya, kadang udah masuk sini. Ya alhamdulillah sih, akhirnya sampai juga. Yang penting mah selamat. Orang tadi Selamat menikmati camping ceria. ini itu sempolnya sama basahnya. Oke, Bray, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Gimana menurut kamu yang Annapurna Campsite? Bagus nggak? Ya lumayan sih. Kalau untuk dengan harganya sih, kayaknya mungkin pilih yang lain. Ya, jadi kalau anda dari angka 1 sampai 10 kamu berapa? 7,5. Kenapa? Tidak seperti yang dibayangkan. Apanya nih yang nggak sesuai ekspektasinya? Tempatnya kurang sih. Kurang. Iya, kalau dinginnya sih dapet. Tenda sih ya lumayan besar lah. Cuman apa ya, kecil ya ini. Oh, maksudnya areanya nggak luas itu? Nggak luas areanya. Jadi kalau menurut gua, Bray, Annapurna Campsite itu kalau secara view ya, utamanya buat city light segala macem, karena ini kami nyewa tendanya itu di city view ya, city light ya. Ada sih city lightnya ada. Cuma mungkin kalau andainya diskalain dari yang udah pernah kami ke camping ground gitu, ini mungkin skalanya menurut gua buat city light, city view-nya masih di angka 7 lah. Nggak the best banget, tapi yang nggak mengecewakan banget gitu, masih lumayan lah. Tapi kalau anda buat tempat, secara tempat sih experience-nya di sini tuh memang buat apa ya, khusus mungkin konsepnya buat glamping gitu kali ya. Jadi memang nggak terlalu besar, tapi memang sudah di kafling sesuai dengan kapasitas tenda. Jadi di sini tuh ada kapasitas tenda buat 4 orang sama 6 orang, ya kan? Dan view-nya itu bisa menghadap ke city light atau city view, bisa juga ke arah lembah ya, ke bukit itu. Jadi memang konsepnya seperti itu.
secara experience sih gua di sini buat udara 8, bagus, enak, dingin ya. Terus suasana kalau dari campgroundnya bagus banget, rata-rata rapi banget, memang sesuai dengan konsep mereka gitu. Jadi di sini tuh ada gravelnya juga buat jalannya gitu kan, ada tanahnya sendiri juga ditumbuhi rumput, memang sengaja ditumbuhi rumput gitu kan, jadi nggak becek. Lalu lampunya juga banyak, jadi kalau kalian yang camping dan nggak suka tempat yang kelihatannya sepi atau gelap, nah di sini sih bagus banget sih, karena memang lampunya banyak banget di sini kalau malam. Jadi kita nggak beranggapan kalau di sini tuh creepy atau serem kayak gimana gitu, Bray. Ya kan? Terus kalau buat fasilitasnya di sini dengan harga kami kebetulan weekend sini kemarin dapat harga berapa? 800.799. Ya, Rp799.000 atau 800.000 lah bulatnya. Ya gitu. Dan fasilitasnya sendiri di sini tendanya cukup besar, ukuran 4 orang. Wah, walaupun ada sedikit trouble tadi masuk. Ya, kita bakal ceritain juga nanti gimana tadi proses kami check-in ya kan. Nah, terus buat kelengkapan tendanya, lampu dikasih 1, dikasih kompor portable juga, dikasih nesting dan lain-lain, ada meja juga, ada kursi untuk 4 orang, ada kasur untuk 4 orang, bantal untuk 4 orang, lalu sleeping bag untuk 4 orang, terus piring, gelas, mangkok sama sendok lah ya. Perlengkapan makannya komplit lah kalau buat perlengkapan makan kayak gitu. Nah kalau buat fasilitas itu di angka 9 lah kalau buat kelengkapan campingnya. Kalau buat fasilitas lainnya di sini juga ada musolanya di depan tadi. Kita juga udah ngerasain musolanya, menurut gua cukup lah segitu. Lalu kalau buat toilet di sini gua mantap. Kalau di 1 to 10 toiletnya di sini buat campground sih gua nilainya 10 lah. Di sini juga ada water heaternya juga ya. Kebetulan kita belum nyobain water heaternya, tapi di sini ada water heaternya. Terus ada kafenya juga, bukan kafe kali ya, itu kafetaria lah. Itu jadi ada warung di depan, kalau andai kalian mau pesan makan bisa banget di sini. Dan ada aulanya juga. Aulanya jadi bisa dipergunakan buat seluruh campers yang menginap di sini, itu bisa menggunakan aulanya kayak gitu. Lalu juga ada playgroundnya buat anak kecil, dikasih 1 tenda khusus. Nanti gua kasih tahu bentukannya kayak gimana, playgroundnya. Terus di sini juga ada buat api unggun bersama, atau mungkin kalau andai kalian mau private sendiri-sendiri juga bisa banget. Di depan tenda tuh bisa banget kalian bikin api unggun sendiri kayak gitu. Kalau andai buat fasilitas itu gua nilai di angka 9, mantap lah pokoknya. Yang kurang tadi kami di sini sempat kebetulan hujan, terus mungkin ini flysheet di depan tenda kami ini kurang rapat ke tenda ya, jadi agak sedikit bocor sih, agak ngegenang juga kalau andai didiemin. Tapi tadi kami udah minta lap tambahan dan dikasih juga lap tambahan, responnya juga cepat sih buat pengelola di sini. Terus tadi pas check-in ya sedikit ada kendala nih Bray nih pas kita check-in tadi. Jadi double booking ya, keterangan adminnya ada double booking. Ternyata pas kami tadi check-in sampai di depan itu, kebetulan kan kami bawa kendaraannya motor Bray.
Dan memang di WA sih, di WA, tapi sudah jam 2 sampai jam 3 lah, 14.40 kalau gua nggak salah itu jamnya tadi. 14.40 dan kami sampai di sini tadi jam 4:30 ya. 4:30 kayak gitu. Jadi nggak sempat buka handphone. Pas sempat buka handphone tuh udah ada di depan front office atau di depan resepsionis. Pas kita buka katanya, mohon maaf ya keterangannya, nanti gue taruh di gambar. Jadi ada keterangan double booking, katanya ada yang reschedule untuk masuk hari ini. Kami seharusnya ada di kafling nomor 15. Tapi Jadi jam 17 nih. ya, dan di kafling 15 itu ada yang reschedule katanya masuk hari ini. Ini kesalahannya sih sebenarnya mungkin kurang koordinasi atau kurang pembukuan kali ya dari admin Annapurnanya sendiri gitu, sehingga ada keterangan double booking kayak gitu. Solusinya sih tadi sebenarnya kami dikasih buat upgrade ke resort kayak gitu. Resortnya itu ada di bawah Annapurna Campsite ini, tepatnya itu ada di Ceteko, di dekat camping Gayatri ya gitu. Tapi karena memang dari awalnya pingin ngerasain experience buat di Annapurna Campsite, ya akhirnya kami nego lah sama pengelolanya, sama mas-mas yang ada di front office tadi, yang ada di resepsionis. Terus dikasih arahan, mereka koordinasi dulu mungkin tadi ya, koordinasi dulu, dan akhirnya ada di kafling nomor 17 ini Bray, gitu. Tadinya mungkin informasi awalnya tuh kafling nomor 17 ini tuh udah full di seluruh campsite Annapurna ini, ada 20 kafling dan informasi awalnya katanya full. Tapi tadi setelah koordinasi mungkin atau gimana, gue kurang ngerti juga, akhirnya di nomor 17 ini dikasih kita gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir sih upgrade resort sih enak sih ke resort, tapi kan kita butuhnya camping bukan ke resort. Ya pada intinya sih pengen ngerasain experience-nya tuh buat campsite-nya Bray. Kalau dari resort mungkin ekspektasi dari awal kita berangkat kan memang pinginnya camping gitu kan, camping, terus malah ditawarin resort ya agak sedikit kecewa lah. Tapi akhirnya dikasih solusi di nomor kafling nomor 17 ini gitu. Dan ya Walaupun agak sedikit kurang puas sih dengan tendanya, ya kan, tendanya bocor, bukan bocor sih. ya, jadi tendanya sih sebenarnya tendanya nggak bocor ya. Terus gue cek juga kayaknya sih nggak ada kondensasi juga sih tendanya sih, nggak ada masalah. Cuma tadi flysheetnya aja, flysheetnya kan kita ada adjust ke depan Bray ya, tapi ini kurang rapet ke arah tenda sehingga waktu hujan jadi bocor kayak gitu. Dan masuk ke tenda jadi agak sedikit punya pekerjaan tambahan lah buat ngebersihin tendanya tadi gitu Bray. Kalau yang lainnya sih mungkin ke depannya kalau pengelolaan pernah lihat, gua rasa lampunya kurang mungkin nih kalau cuma dikasih satu, karena di dalam tenda jelas butuh satu lampu. Tapi kalau andainya kita mau masak atau mau ngobrol di depan tenda gitu kan, itu gua rasa sih butuh satu lampu tambahan lagi sih sebenarnya gitu kan, biar kenyamanannya juga lebih dapat aja sih gitu ya. Itu kalau buat suasana paginya nanti kita lihat besok. Mudah-mudahan sih kalau dari review-review teman-teman sebelumnya yang udah kesini Bagus sih. gitu. Dapat sarapan juga ya. Oh iya betul. Sama dapat koin buat water heater. Ya, jadi di sini tuh ada di kamar mandinya ada water heater dan katanya dikasih koin. Kebetulan tadi pas check-in kami belum dikasih. Mungkin nanti besok kalau andai kita mau mandi pagi mungkin ya, mungkin bisa ditanya ke pengelola lah buat koin dari water heaternya itu. Sama pagi itu kita dapat breakfast ya.
breakfast. Untuk breakfastnya sendiri gue nggak tahu nih, tapi seenggaknya udah ada harapan kalau nanti besok pagi tuh kita bakal dapat sarapan kayak gitu, Bray. Dan untuk yang lainnya apalagi? Cukup lah ya. Kalau anda buat tenda sih karena memang eventnya ini tenda dom sih sebenarnya ini. Tenda dom cuma yang besar, masih cukup lah buat 4 orang. Untuk kasurnya juga enak lah, ini enak, masih worth it lah buat kalian mungkin yang keluarga mau main atau mau datang ke Annapurna untuk tenda kapasitas 4 orang, masih worth it lah kayak gitu. Dan di sini paling kalau andainya kalian, katanya sih ini dengar-dengar cerita teman-teman yang udah nge-review Annapurna sebelumnya, katanya di sini deket sama curug juga, Bray, gitu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Tahu. Di sini katanya ada curug juga, curug apa namanya? Curug Cibogo apa namanya? Ya, jadi kalau andainya besok kita punya waktu luang, ada kesempatan juga, mungkin bakal coba main juga ya kali ya ke Curug Cibogonya gitu. Sekalian explore tipis-tipis lah. Iya. Di campsite Annapurna ini ada apa aja gitu. Selain campsite, katanya sih juga ada glampingnya ya. Ada glamping di atas. Ada glamping di atas. Terus kita lihat-lihat lah model glampingnya kayak gimana. Besok pagi mungkin setelah sarapan kali ya. Kayak gitu. Untuk aksesnya sendiri ke sini, kalau kalian dari arah Ciawi, ini kami nganalogiinnya karena kami naik motor, Bray ya. Kami dari arah Ciawi tadi kebetulan kami lewat jalur alternatif ke Jalan Pertanian. Itu jadi Jalan Pertanian, nanti kalian bakal lewat sebelum ke Annapurna ini di Citeko, kalian bakal ngelewatin Camp Gayatri, lalu ke Tiara Camp, lalu ada Bromelia, ikan Kampung Ulin Bromelia. Kalian masih lurus lagi nanti sampai ketemu pertigaan. Nah, baru kalian belok kanan dan ke atas. Jalurnya itu agak menanjak memang, Bray. Kalau andai kalian bawa kendaraan, khususnya mungkin mobil ya, dan penggerak ban depan, pada waktu hujan sih gua saranin lebih hati-hati aja sih, karena memang menanjak dan banyak batu sih tadi kayak gitu. Kebetulan tadi kami kesini belum hujan dan naik motor, jadi masih bisa belok-belok, Bray. Kurang lebihnya kayak gitu. Sampai di depan Annapurna ini sih jalurnya masih berbatu sih, tapi masih bisa dilewatin sama si tikar kayak gitu. Masih aman. Masih aman lah, masih aman. Dan selain itu di sekitaran sini juga ada beberapa campsite lainnya, Bray. Beb ya. Ada Ya, kalau andainya kalian tahu ADK Camp, lalu apa, Beb? Lepi, lalu ada Giri Pangrango. Nah, itu dekat-dekat lah sama campsite Annapurna ini gitu. Overall kalau buat Annapurna dari gua pribadi 8 sih overall ya, buat keseluruhannya ya. Masih worth it lah buat kalian datang sini, nikmatin camping keluarga bareng temen mungkin, atau bareng pasangan kalian atau siapapun itu, buat ngobrol-ngobrol, bercerita agar semakin dekat aja gitu. Iya. Oke, sekian dulu, Bray, kira-kira review dari kamu. Kalau kamu berapa kira-kira overall? 8. Sama, Bray. Jadi masih worth it lah. Selamat mencoba kalau kalian mau ke Annapurna Campsite. Semoga video kami membantu juga. Iya, tapi ini videonya masih panjang, Bray. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, sampai jumpa besok. Oke, Bray, karena udah malam juga, sekarang waktunya istirahat.
malam. Dari HP Selamat pagi. Sekarang jam XL yang tuh lalit setengah 8. saking nggak punya duit dijual semua HP kita, terus dia ngasih Kita mau sarapan dulu ke depan. XL doang. SCI Daya gitu. Ya kayak gitu tapi yang XL. Ini suasana di sini Annapurna Campsite pagi hari. Nah ini jalanannya gravel dan Dia juga kerjanya masih sepanjang campsite-nya Iya lagi jaya, tapi mereka tuh nggak tahu ya. dipenuhi rumput sama tumbuhan-tumbuhan gitu. Ada bunga desi, ada Gajinya cuma berapa ratus ribu. apa ini namanya nih? Bunga yang ditempel-tempel di Demi pacaran naik motor ke Lampung. apa namanya ini? Di pohon. Ya seumur hidup itu minimal touring lah sekali. Udah deh ke Palembang. Ya kan yang? View-nya bukit, ada tulisan puncak puncak Bogor juga di sana tuh. Dari berat badan kalian berapa ya? 45 ya? Sampai 100. Misi Om. Kecil banget Maya dulu. Sama UPH aja sama. Ini aulanya, joglonya yang bisa dipakai ke semua penghuni campsite-nya. Sini juga ada ayunan. Oke, kita mau sarapan dulu, Bray. Let's go. Sarapan kayak nasi kuning, tempe orek, telur suwir, kerupuk, timun, tomat, bubur kacang hijau, sama teh manis. Oke, mari makan. Nah, ini suasana sarapan pagi hari. Semua sarapannya di aula ini ya. Ada nasi kuning. Kalau nasi kuningnya diambilnya dari sini, di warung. Nah, yang lainnya kayak bubur kacang hijau, terus ada kopi juga, ada teh manis, itu bisa diambil di aulanya. Di samping aulanya ada area bermain anak juga. Nah, gue mau ngeliatin musolanya. Nah, ini musolanya ada di sebelah kiri dari aulanya ya, musolanya. Nah, ini tempat wudhunya di sini. Di bawah musola ada
area bermain anak lagi. Disediain khusus satu tenda gitu buat area bermain anak. Ini ayunannya. Kita mau turun ke bawah dulu nih. Ini juga kalau andainya mau main panahan, sini juga ada nih, tinggal pakai. Tuh, tinggal pakai kalau kalian mau main panahan di sini. Sebelahnya ada ayunan lagi. Tuh. Ya, suasananya sih pagi-pagi kayak gini sedap ya. Coba kita ke ayunannya dulu. Wih. Kayaknya sih kalau andainya tenda-tenda yang ukuran besar itu adanya di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri sini nih yang besar-besar. Nah yang kecil-kecilnya atau yang kapasitas 4 orang, 6 orang mungkin di sebelah kanannya. Untuk view-nya yang sebelah kanan itu bisa ada city view, juga ada perbukitan. Nah yang sebelah kirinya ini lembah, tapi di sebelah sananya tuh ada gunung tuh. Tuh, kalau kalian bisa lihat, ada gunungnya tuh. Buat suasana paginya sih dapat lah ya. View gunungnya ada, view lembahnya juga ada, bukitnya ada, city view-nya ada, ya lengkap lah. Dan suasana di sini tuh asri banget karena banyak banget tumbuhannya, juga bunga-bunga kayak gitu. Dan mayoritas di sini tuh jalannya gravel kayak gitu. Jalanannya tuh gravel, jalanan gravel, lalu banyak rumput-rumput kayak gini. Nah kalau kalian mau main archer kayak gini atau panahan, bisa langsung pakai kayak ada ini nih, bisa langsung dipakai gitu bray. Oke, sementara gua mau santai dulu sambil menikmati pagi. Asik. Nanti kita lanjut lagi. Let's go. Nah itu posisi glampingnya. Jadi kalau glamping itu adanya di atas resepsionis, ke atas sana. Kita mau coba lihat. Jadi beton juga ya jalannya, aman lah, nggak licin kalau anda hujan. Dan kalau anda di glamping itu ada jaring-jaring kayak gini buat kalian duduk-duduk di depan sambil ngeliatin view ke depan tuh. Nah viewnya kayak gitu kalau di glamping. Ini contoh glampingnya. Glampingnya itu ada 4 ya, 4 atau 5? Ada 4 glampingnya. Nih bunga yang kamu mau. Ini mungkin alangnya. Nah kayak gitu bay. Tuh. Sepanjang jalan juga ada bunga-bunga kayak gini, tetap asri. Sebelah di belakangnya ada kebun, tapi pasti bakal diberesin sih. Tuh ini A, B, C, D, E, pokoknya sana lah. Kayak gitu. Kita sampai sini aja ya. Gitu kalau glampingnya. Nah sekarang kita mau coba jalan ke bawah
Di bawah tuh tadi kalau dilihat dari drone ada batu susun kayak gitu. Apa sih namanya kalau anda di Eropa tuh? Di Eropa dari Yunani itu ya, yang ada batu disusun-susun kayak gitu. Kakinya spring bed. Oke, kita coba ke bawah dulu, Bray. Atas sama di bawah. Lanjut. Di sebelah kanan ini juga mau dibangun campsite lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, Bray. 1, 2, 3, 4 yang di sini, 5 sama 6 yang di bawah. Nanti kalau di area ini mungkin toiletnya dari situ tuh, masih dalam pembangunan. Ini juga kalau anda ke depan sana langsung sih kayaknya sih ya, lebih lepas gitu ya pemandangan buat city view-nya, keren sih kayak gitu. Ini tenda kita tuh ada di nomor 17 yang banyak gantungan ininya tuh, banyak gantungan jas hujan. Ini banyak bunga-bunga desi kayak gini. Ada bunga desi bukan sih namanya ini? Bagus-bagus. Bunga-bunga kayak gini tuh seru aja sih kalau dilihat. Batu-batu. Curiga ini kita keturunan terlalu. Nah, ini tenda kita. Banyak banget gantungannya di tenda ya. Banyak banget hiasannya tendanya. Ini tenda kita, Bray. Kita mau jalan ke bawah lagi. Ini cuma sampai sini sebenarnya. Kalau anda bisa sampai bawah lagi juga kayaknya seru banget sih ini. Campsite yang di area barunya batasnya cuma sampai sini, ke bawahnya beda lagi. Ini juga kayaknya sih yang kita mau tuju ini juga campsite baru kali juga ya, campsite baru juga, baru mau dibangun maksudnya, yang di bawah sini tuh. Jalannya bisa lah satu mobil gantian ya sampai ke depan tadi. Kalau anda perwis agak susah sih karena kirinya tembok, kanannya gini bentuknya. Jadi kalau anda perwis agak susah juga mungkin. Nah, ini tempat yang baru tadi gue bilang, Bray. Penasaran juga sih nih kalau anda udah jadinya kayak gimana, karena di sini tuh ada landmarknya yang bikin seru tuh sebenarnya. Oh, nggak tahu deh, ini mungkin ada jalan kali ya. Nanti ada jalan kali ke sini ya. Lewat sini bisa, atau lewat sini juga bisa. Mungkin ya, mungkin. Kalau ke sana jalannya masih tanah, nggak tahu itu kemana. Kayaknya sih buat ke next camp kali itu ya. Kalau dilihat-lihat tuh. Nah, ini di sini tuh ada landmarknya tuh. Ada stone-nya kayak gini tuh. Ini kayaknya buat resepsionisnya, front office-nya yang ini. Ini buat restoran kali ya, atau waiting room gitu kali ya. Ini area parkirannya, gravel ya. Nah, ini kalau andainya
kalian ke atas ini. Nah, ini yang bikin jadi landmark di sini tuh ada batu susun ini nih, Bray, ini. Dan pasti bakal ramai sih kalau Anda udah buka ini. Karena areanya juga cukup luas ya, lumayan. Cukup luas. Tuh ada area atas. Nggak tahu ini area atasnya buat apa. Nah, ini area bawah. Tuh. Ini kayaknya juga buat campsite sih. Ada kurang lebih nih, mungkin yang besar kali ya. Ada 3 nih yang besarnya nih. Nah, itu untuk yang kecil-kecilnya. Di bawah juga kayaknya ada glampingnya juga tuh. Ini ada glampingnya juga kayaknya. Nggak tahu ini namanya apa ya? Belum ya? View-nya lepas tuh sana tuh. Bukit Elang Adventure. Oh, namanya Bukit Elang Adventure, Bray. Emang bener? Enggak kali itu. Tuh, nama Bukit Elang Adventure. Bukan kayaknya. Kalau kebaca Bukit Elang Adventure. Oh, ini kayaknya nanti itu deh rumah itu. Iya, buat itu yang besar. Ini landmarknya nih. Seru sih, lumayan ini di sini kalau Anda memang ini buat itu ya. Buat apa namanya? Kayaknya rumah itu deh. Rumah segitiga. Ya. Itu udah jadi di bawah. Ya, itu glampingnya. Mau lihat ke sana? Jalan-jalan aja. Boleh. Apa kali? Ini di area ini udah dicor ya. Udah dicor jadi jalannya mulus. Tuh, ini buat campsite-nya mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada kurang lebih 13 kafling kalau buat di sini mungkin ya. Kita mau jalan ke bawah, mau lihat glampingnya. Glampingnya itu kayaknya sih kurang lebih ada 4 kali ya. Ada 4 room atau 4 kamar buat glampingnya. Nah, ini buat glampingnya. Oh, ada 5 ternyata. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan di bawah masih ada lahan kosong juga tuh yang buat parkir truk ini. Oh, kalau di sini ada jacuzzinya tuh, Bray, kalau bisa ngintip, Bray. Tuh. Ada jacuzzinya ya. Jacuzzi mini gitu. Kalian ke Bukit Elang Adventure nih namanya mungkin ya, mungkin namanya Bukit Elang Adventure. Nah, di bawah sana masih ada tanah kosong, nggak tahu kalau Anda itu buat campground mungkin, bagian campgroundnya. Untuk view-nya langsung ya, city view tuh, langsung city view. Dan di sana tuh itu juga ada campground itu. Itu campground apa itu ya? Nggak tahu itu campground apa, Bray. Tapi adanya di puncak juga sih itu. Jadi view-nya kalau Anda ke depan tuh lumayan lepas juga. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada campground juga, Bray. Kayak gitu. Oke, habis dari sini kita mau balik ke tenda lagi. Mau chit-chat dulu sebentar mungkin. Terus baru siap-siap buat pulang kayak gitu, Bray. Ini mau ngeliatin dulu deh tampak depan dari glamping di Bukit Elang Adventure. Tampak depannya kayak gini, Bray. Ada jacuzzi,
Ini kita belum izin sebenarnya nih. Itu ada kamar mandi, ini ada ruangan. Tapi nggak apa-apa lah. Nge-review soft opening ya. Wih, tapi seru sih kayaknya nih. Kalau kalian di sini, di depannya ada jacuzzi gitu. Mungkin ini nanti ditutup ya. Di depan sini tuh ditutup. Jadi lebih private lagi gitu. Nah, untuk view-nya langsung ke depan sini nih, Bray. Bakal ramai sih ini kayaknya kalau anda yang memang nanti udah buka. Karena memang bagus juga sih di sini nih. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Bray buat glampingnya di sini, dan ukurannya lumayan lebar ya, mungkin sekitar 2,5 kali 4 meter nih, 4 meter atau 5 meter ini, cukup panjang juga sih. Nih gue mau liatin ke kalian dulu deh sekalian. Nah itu ada kolam renangnya kalau di situ malah. Yang di atas tadi jacuzzi, yang ini kolam renang nih, kolam renang mini. Nah, di depan tadi kan jacuzzi ya. Ini ada kolam renang mininya, Bray. Tuh, beda lagi tuh. Nih, kolam renang mini. Yang ini juga sama sih. Tuh. Tapi kalau dibandingin yang ini sama yang ini, lebih besar yang ini kolamnya. Tapi kalau ini sama yang di sebelah sana sama ukuran kolamnya kayak gitu. Terus kalau kalian ke pojok sini, nggak tahu ini lapangan kosong mungkin buat campground atau gimana, gue nggak ngerti juga sih. Ini jalan turunnya. Nah ini ada lapangan kosong nih, lumayan kalau andanya sekitaran 30 tenda ukuran sedang mungkin masih masuk ya buat bikin acara kayak gitu, dan view-nya juga masih oke lah. Itu ada campground, cuma gue nggak tahu ini campground apa ini ya, nantilah kita coba cari tahu. Tuh, view-nya kayak gini. Oke, segitu dulu lah jalan-jalannya. Kita mau balik lagi ke Annapurna, mau chit-chat dulu, ngobrol-ngobrol sedikit, baru siap-siap buat pulang. Jangan kemana-mana, Bray. Stay tune. Selesai. Ini udah dirapihin, udah bersih. Tinggal meja, ini ditinggalin aja kayak gini. Oke, sekarang kita jalan ke depan. View. Sekarang jam 11. Rencananya kita mau sholat dulu di sini, baru jalan pulang, Bray. Jadi kita mau nongkrong dulu di gazebo itu tuh, di saung itu, di aulanya, nunggu waktu azan zuhur, sholat, baru pulang. Gini, Bray, suasana di Annapurna campsite siang hari. Lumayan. Sekarang cuaca cerah, berawan sih, tapi lumayan panas juga. Oke, kita jalan dulu ke aulanya. Siu.
Oke Bray, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video kami pengalaman liburan di Annapurna Campsite. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, tetap bersenang-senang dan sehat selalu Bray. Akhir kata Empas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.